izin Bapak dan Ibu, mohon maaf lahir batin, walaupun banyak yang belum pernah bertemu ini sama Pak Patrick, baru pertama juga nih kayaknya, sama Bu Jumiati dan teman-teman yang lainnya. Kita mulai dari sini aja ya, Bapak dan Ibu. Mungkin saya buka dari sini supaya sama. Kita kan mengunci dasar hukumnya ada di Permen 7 2020 kemarin ya, yang mencabut Permen 11 2018. Nah, rupanya di peraturan Kepmen 1806 ini ada pengelolaan terkait kesehatan kerja. Ialah masuk ke dalam bentuk 13I ya. Nah, di laporan bentuk 13 ini ada juga dia mengunci sebelumnya ada laporan berkala yang mengunci kepada laporan bulanan dan laporan triwulan. Ini kayaknya kurang nih ya, kurang X ya. Kesehatan kerja, lingkungan kerja sekali, tapi hanya disampaikan pada triwulan keempat. Sebenarnya untuk laporan berkalanya ada laporan daftar penyakit tenaga kerja sama laporan pengelolaan kesehatan kerja. Dua diminta di sini. Untuk yang berkalanya. Kemudian yang khusus dia jadi ada dua, yaitu laporan penyakit akibat kerja sama laporan pemberitahuan awal kejadian akibat penyakit tenaga kerja. Nah, ini yang mandatori wajib di dalam Kepmen 1806. Nah, yang kita pegang di laporan kesehatan pertambangan ada 4 bagian kan di sini ya, based on 1806. Jadi, untuk bagian pengelolaan kesehatan ada dua, yaitu masuk kategori berkala sama masuk kategori laporan khusus. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi harus memenuhi ini dulu, tapi besoknya peraturan perundang-undangan. Nah, secara detailnya di dalam penetapan penyakit akibat kerja itu ada di Permenkes 56. Nah, di Permenkes 56 ini dia menjelaskan 7 langkah penetapan penyakit akibat kerja. Bisa dibaca nanti Bapak dan Ibu, dia ada pendekatan 7 langkah penetapan penyakit akibat kerja. Ini yang secara singular. Nah, ini terkait penyakit akibat kerja, saya kembali kepada jurnis kita. Ada nomenklatur baru di sini Bapak dan Ibu, yaitu kejadian akibat penyakit tenaga kerja atau KAPTK. Kejadian akibat penyakit tenaga kerja adalah kejadian meninggalnya pekerja yang disebabkan oleh penyakit. Jadi, meninggal yang disebabkan oleh penyakit. Ketika pekerja melakukan kegiatan pertambangan, berarti ada aktivitas nih yang dilakukan oleh pekerja. Terjadi pada jam kerja atau terjadi dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan. Disebut kejadian akibat penyakit kerja kalau meninggal disebabkan oleh penyakit. Nah, kita itu mungkin untuk sekelumit pengertian, mungkin saya masuk pada internasional klasifikasi disease. Kemudian dari 32.292 ini dikategorikan sebanyak 1.175 kategori penyakit. Dari kategori, rupanya dibuat blok-bloknya. Ada sebanyak 259 blok. Dari 259 blok, dimasukkan ke dalam chapter. Chapternya dari ICD 11 ada 28.
Ini saya buka dari sini aja dulu ya, Bapak dan Ibu. Kita di Pokja Data ya. Jadi data itu terbagi menjadi 3, Bapak dan Ibu. Ada yang disebut struktur data, ada yang semi structure, ada yang unstructured. Nah, struktur data ini adalah data yang memiliki kolom dan baris yang sama. Jadi misalnya di sini nomor, di sini nama, kemudian di sini jenis penyakit misalnya. Jenis penyakit itu adanya di kolom ini. Tidak bisa nyebrang nih. Oh, karena saya suka di sini di kolom 1 saya nyebrang, nggak bisa. Nah, ini yang struktur data. Kelebihannya adalah enak melakukan manajemen datanya. Misalnya berapa sih jumlah top 10 disease, biasanya kan di perusahaan ya. Berapa sih jenis jumlah pekerja yang sering sakit, berapa sih sebaran penyakit. Nah, lebih enak nih kalau kita memiliki data yang terstruktur. Bapak dan Ibu, lanjut ke sini. Nah, di sini sudah ditentukan standarisasi untuk nama penyakit. Nah, yang ini pun dijadikan data master untuk laporan di miners. Misalnya kolera. Nah, kita mulai uji coba dulu ya di sini. Misalnya penyakitnya apa nih dari bagian keselamatan ataupun bagian dari dokter, misalnya penyakit kolera di sini ya. Nah, untuk mengetahui dia masuk di chapter mana kan enak tuh ya. Oh, kalau nomor 1 pasti chapternya chapter 1 ya kan? Lebih gampang ya. Kalau penyakitnya kolera ya. Karena dia di nomor 1 kan. Oh, pasti chapternya chapter 1. Nah, saya misalkan kita belum tahu nih. Jadi N penyakit kolera kita balik. Ini kan menjelaskan kategori, ini menjelaskan blok, ini menjelaskan chapter ya. Tapi di dalam penyusunan codingannya, dia tidak bisa direct sini dulu. Harus nge-reverse ke kategori. Jadi penyakit kolera, oh nomor 1, kita masuk ke sheet ini, Bapak dan Ibu. Oh, penyakit nomor 1 adalah bacterial intestinal infection. Nah, di kategorinya ini. Kalau mau memulainya bisa di-copy saja, nggak masalah. Kemudian di sini, oh dia di bloknya nomor 1. Kita masuk ke sini. Oh, rupanya gastroenteritis dan colitis of infection origin. Nah, dia masuk ke sini. Nah, di blok, rupanya dia nomor 1. Oh, berarti udah ketahuan nih, certain infectious or parasitic disease. Dia masuknya ke sini. Nah, ini kan lebih enak ya. Berarti di minor hunting inputnya, oh dia pasti masuk ke certain infectious or parasitic disease, di bloknya gastroenteritis, untuk jenis penyakit di kategorinya bakterial, nama penyakitnya kolera. Nah, ini sama dengan yang di ICD. Ini kan sebenarnya ya. Untuk jenis penyakit lain nih saya kemarin udah kita mulai coba di sini. Misalnya tuberkulosis meningitis. Nah, dia ini kan 88 nih ya, berarti di sini 8 kan? L2 1B1 nomor 8. Tuberkulosis ya. Nah, 8 itu Bapak dan Ibu lihatnya di ID. Kembali ke ID ya. Jangan lihat 8 yang di sini ya, tapi 8 yang di ID. Oh, rupanya dia tuberkulosis di sini. Nah, ini boleh di-copy. Coba ya.
Nah, dari sini kita lihat di kategori. Oh, rupanya yang ini dia nih. Ini masuk nomor 3 di sini. Kita masuk ke blok nih. Nomor 3-nya, jangan nomor 3 ini, tapi nomor 3 yang di sini. Oh, dia rupanya Mycobacterial disease. Nah, ini di copy. Masuk ke sini. Kemudian, Mycobacterial nomornya 1. Oh, berarti chapternya ini. Certain infectious parasitic. Gitu. Nah, sistem jenis penyakitnya yang dikodingkan di minor seperti ini, Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan, Kak? Bertanya Pak Lek, Silakan, Pak. kalau data-data ini dari mana kita tahu Pak? Ketika perusahaan yang input nanti, Pak. Iya, iya. Nah, ini data per 8 Agustus 2020. Kemudian untuk top 10 disease-nya, penyakit terbanyak nih yang dialami oleh pekerja, rupanya bronkitis nih akut. Kemudian bakteri, penyakit bakteri, artinya kan bronki ya, saluran pernapasan ya. Kita melakukan simplifikasi terhadap bentuk pelaporannya. Dari jabat. Ya. Jadi kan itunya spread aja gitu ya. Ya. Nah, apakah setiap tabel ini dibuat per bulan atau mewakili saja gitu? Ya. Laporannya per triwulan. Ini bisa di-share ya Bapak dan Ibu ke perusahaan lain formnya, biar mereka yang mengisi. Mungkin saya pandu dulu untuk mengisinya. Misalnya dia perusahaannya saya hapus saja ya di sini ya, karena beda. Atau gini aja deh, saya delete. Nah, misalnya ada 3 jenis penyakit. Di sini mengunci kepada jenis penyakitnya ya, Bapak dan Ibu. Kalau orangnya kita nggak perlu lihat, tapi jenis penyakit sama jumlah si pekerja yang terkena. Di sini kan. Nah, jenis-jenis penyakit ini dapatnya dari mana gitu kan? Nah, dari pemetaan yang dilakukan di tahun 2020 terkait laporan miners yang masuk nih. Nah, ini jenis-jenis penyakit yang sering muncul berdasarkan pemetaan di tahun 2020. Keterangannya, pengisian nama penyakit diambil dari ICD, kemudian dilakukan penyederhanaan terhadap nama penyakit yang sering muncul, dan top 10 disease yang ada. Nah, penginputannya kita lanjut ke sini. Misalnya kita buat di sini ya. Nah, ini jangan disingkat ya Bapak dan Ibu. Takutnya nanti kita susah nih membedakannya. Langsung aja IUP operasi produksi. Ini. Oke ya. Komoditasnya apa, Bu? Batuan. Batuan. 3. Tapi kalau komoditasnya sirtu lebih mendalam. Itu ya. Ambil dari sini aja, Bapak dan Ibu, dari PP 23 2010 ya. Ya. Atau ada referensi lain? Ini kan ada nih ya. Kalau untuk mineral kan, Ya. berarti dia batuan ya. Sirtunya apa? Ini ya, sirtu ya. Pak, kerikil berpasir alami, Bu ya. Ya. Nah, ini boleh nih ambil sirtu aja ya. Nah, ini ngambil dari sini aja ya, Bapak dan Ibu, PP 23 2010. Dan tanggal penyampaian laporannya kapan? Ini kan untuk menentukan compliance tadi ya. Nah, tanggal pelaporannya di sini. Dimasukkan ke sini. Oh, dia melapornya sekarang ceritanya 21 Mei. Mungkin dia Januari, Februari, April, Mei, Juni, Juli. Misalnya dia ngelapornya 7 Juli ya. 7 Juli 2021. Misalnya ya.
Nah, nama penyakitnya jangan ditulis radang tenggorokan, flu, Batuk. ditulis gini. Ini terlalu ribet nanti, apalagi kalau bahasanya batuk sedikit-sedikit. Ini lebih gawat lagi nih, sedikit-sedikit nih. Nah, ini kan jadi kita mendatanya jadi susah menganalisanya ya. Makanya ada ICD-11 tadi ya, Bapak dan Ibu, kita seragamkan. Kita bisa nyontek sini, oh yang buat batuk itu apa nih? Oh karena unspesifik, yang sini aja nih, gangguan saluran pernapasan. Yang di copy bukan ini, Bapak dan Ibu. Yang ininya ya, ini aja kita copy, kita masukkan ke sini. Selesai. Oh yang batuk tadi itu lokasi kerja dia di mana gitu kan? Nah, di area nih, ini sudah distandarisasi juga. Saya bisa lihat di sini. Oh, yang mendekati itu bengkel di sini ya. Oke, bengkel. Nah, bisa di copy di sini. Oh, ini sama nih. Gitu. Nah, keuntungannya ini kalau kita pakai Excel, Excel kan maksimal data yang bisa dikelola dengan baik kan sekitar 12.000 datum. Itu sudah bagus sekali tuh, sudah maksimal. Kalau tabel kita sampai 40 ribuan nanti, oh banyak sekali kan, nggak bisa kita evaluasi ya. Nah, karena terlalu lelet, laptop kita juga tidak support, takutnya seperti itu. Nah, lihat dari sini, oh rupanya ini ya, kita masuk sini dulu ya. Perusahaan pertambangan, tenaga kerja yang terkena, dia di ownernya atau perusahaan jasanya. Ini ya. Nah, saya ndak buat di sini perusahaan jasa, walaupun di Undang-Undang 3 kan sudah sebut ya. Karena 1806 kan masih mengatakan kontraktor subkontraktor ya. Kita ikutin aja template-nya. Berapa orang sih yang ada upper respiratory tract disorder gitu. Nah, di sini akan ketahuan jumlah orang yang mengalami penyakit tersebut. Misalnya berapa orang nih? Oh, 1 orang nih. Perusahaan jasa saya misalnya tidak ada. Jangan dikosongin ya, Bapak dan Ibu, tulis aja 0. Gitu. Nah, jumlahnya, ini belum saya kasih rumus ya. Bisa manual, bisa ini ya, Bapak dan Ibu, nggak masalah. Atau mau dikasih kayak gini, dijumlah secara otomatis, nanti di drag down ke bawah, nggak masalah. Nah, jumlah rawat ini adalah Sebentar Pak, yang 0 tadi bukan di script, tidak ada gitu. Dalam angka aja ya diisinya. angka aja lah Bu, supaya nanti enak. Maksudnya nanti kita bisa buat seperti ini. Kalau kita analisa pakai Excel kan gampang ya. Kita buat filter aja nih. Berapa sih jenis penyakit, kalau datanya sudah banyak kan, bisa kita pilih kan. Oh yang penyakitnya upper respiratory, oh ini sudah gampang nih, udah 3 terhitung. Kalau misalnya ini total, oh ya semuanya udah 1 gitu. Tapi kalau strip nanti ada yang miss nggak? Takutnya nggak bisa dijumlah. Di atasnya itu ada keterangan. Oh ini ya? Ya. Ini maksudnya jumlah tenaga kerja yang terkena di perusahaan pertambangan. Ini untuk nama perusahaan pertambangannya di PT ABC. Berapa banyak sih jumlah tenaga kerja di perusahaan pertambangan untuk nama perusahaan pertambangan ini yang terkena gitu. Jadi sepakatnya itu jumlah Aja Bu. Iya. Yang ini aja ya. Nanti kan banyak nih pendiskusiannya. Jadi di sini sorry ya, ini jumlah ya maksudnya. Saya nulisnya kemarin itu maksudnya jumlah tenaga kerja yang terkena pada nama perusahaan pertambangan, pada nama perusahaan jasanya. Tapi intinya jumlah ya, walaupun nanti di-share ke perusahaan lain kan tetap ada angkanya ini kan template-nya. Oke, kemudian jumlah rawat jalan,
berapa banyak sih jumlah rawat jalan pada ini perusahaan pertambangan ataupun perusahaan jasa. Misalnya nih saya buat 2 ya. Rupanya yang rawat jalan itu ada 1 orang. Yang dihitung di sini adalah 1. Yang rawat inap ada 2 pasti kan? Benar ya? Karena ini kan 3 ya totalnya ya. Nah, ditotalkanlah lama pengobatan dihitung dari rawat jalan dan rawat inap. Misalnya yang rawat jalannya, rawat jalan 3 hari. Berarti 3 kali 1, 3 hari kan? Nah, kemudian yang rawat inapnya misalnya masing-masing 2 hari dan 3 hari. Berarti 5 hari. Totalnya kan 8 hari. Biaya yang dikeluarkan, nah ini yang tadi untuk dilakukan penghitungan pada analisa kita nanti. Nah, ini kan kalau di-sum kan udah enak ya, 3.750.000. Baru informasi tambahan kalau misalnya ada informasi-informasi lain. Misalnya, ini kan datanya sifatnya texting ya. Nah, misalnya rawat inap di RS, ini misalnya rawat jalan, biaya yang dikeluarkan sebesar misalnya 13.000. Nah, ini nggak apa-apa. Intinya informasi-informasi tambahan aja yang ingin disampaikan oleh si perusahaan tersebut. Nah, nanti dari sini kita sudah enak punya datanya. Misalnya saya buat di sini, misalnya kita tambahin lagi ya datanya ya. Tinggal ngambil aja nih datanya. Kita contek. Nih, lokasi areanya di mana katanya kan? Sudah kita buat misalnya eksplorasi. Dia bekerja di mana nih? Pelabuhan, port. Nah, ini ada lain-lain Bapak dan Ibu. Nanti bisa menjadi inputer nih, area mana yang tidak masuk di area lokasi yang kita petakan ya di sini. Misalnya area mana nih yang berbeda. Nah, ini bisa nih untuk kita update di dalam miners. Jadi miners itu untuk areanya itu bisa kita tambahkan. Jadi semakin banyak area kan semakin mendekati ya detailnya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Oke. Sama ini jumlahnya saya buat sembarangan aja. Misalnya ya. Nah, ini misalnya 0 nih. Nah, kita akan mudah nih mendapatkan, oh di sini ada 3 nih, misalnya ya hitung-hitungannya. 3 jumlah pekerja yang terkena, oh ada 14. Sehingga 3 kali 14, 42. Berarti ada 42 pekerja nih yang mengalami upper respiratory tract disorder, pernapasan bagian atas. Sehingga program pengelolaan kesehatannya bisa diintervensi nih untuk meningkatkan 4P tadi ya, yang mengutamakan promosi dan preventif. Program mereka harus muncul nih di dalam pencegahan ini. Bisa nanti dibagikan di Pak, Excel-nya ini di grup. Bukannya sudah Pak dikirim di Google Drive?
Belum ya? Belum, Kak. Nanti, Belum kayaknya. oke, Di grup aja, Pak. siap. Nanti saya kirim ya. Ya, Oke, makasih, Pak. ya Mas, sama Pak. Oh Ini ya, Pak, ini saya, ya silakan Bu Jumiati. eh, kan ini rekap penyakit tenaga kerja ini per triwulan ya. Ya, Nah, kenapa nggak diambil saja dari kan ada rekap penyakit akibat kerja yang per bulan itu ya. Kan nanti muncul ya nama jenis penyakitnya gitu ya. hmm, hmm, Nah, baru direkap selama 3 bulan apa saja gitu keseluruhannya gitu ya. hmm. Seperti itu enggak nantinya? Bu- Bisa eh, nggak nyambung gitu? Beda Bu, Beda ya? kalau penyakit tenaga kerja ini kan penyakit yang dialami pekerja nih sewaktu dia Akibat. bekerja. Kalau rekapitulasi penyakit akibat kerja itu yang tadi di awal sesuai Permenkes 56 2016 ada 7 langkah penetapan penyakit akibat kerja. Nah, dia itu saya buka dulu ya. Kalau nggak salah muncul Perpres 7 2019 yang menjelaskan penyakit akibat kerja itu apa-apa aja. Ini coba saya cek dulu Perpres 7 2019. Jadi dua hal yang apa? Beda, Bu. Kalau kita penyakit tenaga kerja kan ngikutin ICD. Kalau penyakit rekapitulasi penyakit akibat kerja ini yang sudah ditetapkan oleh presiden nih, yang sudah terbukti ya penyakit akibat kerja. Oke, ini ada nggak ya dia kasih? Nah, ini penyakit akibat kerjanya. Kan ada 7 langkah tadi ya. Misalnya yang timbul dari aktivitas pekerjaan, penyakit yang disebabkan oleh berilium, kadmium, senyawa-senyawa semikal ya, fosfor, krom, arsen, raksa, ada berapa ya penyakit yang disebabkan oleh faktor fisika, kebisingan, kan NHL tadi ya. Nah, ini harus ditetapkan kalau perasaan kan sesuai dengan 7 langkah penetapan PAK untuk menentukan apakah memang benar masuk kategori PAK atau tidak, baru dilaporkan. Silakan. Gimana Kalau Bu? penyakit tenaga kerja itu yang sewaktu-waktu ya munculnya ya, seperti tadi Betul. flu, batuk, demam, malaria gitu ya. Itu yang Iya, sewaktu-waktu. iya. Hmm. Dalam kita kuncinya kan per triwulan kan. Dalam triwulan ini apa nih yang sering ada? Bisa mengunduh di website ini icd.who.international untuk penyakit yang tidak tercantum di 62 penyakit tersebut. Kan munculnya dari sini nih yang ditariknya Bapak dan Ibu. Dari 28 chapter ini. Dia bisa lihat detailnya nanti. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang banyak juga nih, tinggal melakukan research ya ke website ini juga nggak masalah. Untuk penulisan namanya disamakan aja ya dengan yang di sini ya, Bapak dan Ibu. Ini kan sama juga tuh dengan yang di website yang ini. Jadi nanti kalau kita menganalisanya, kita tidak terganggu oleh nama yang keliru gitu. Kita ke KAPTK dulu ya, Bapak dan Ibu. Nah, KAPTK itu orang meninggal karena dia sakit tadi ya, meninggal karena penyakit yang dialaminya. Nah, tinggal di list aja nih biasanya kan, penyakit yang dialami.
faktor pemicu dan faktor risikonya. Jadi apa sih yang memicu terjadinya KAPTK tersebut yang secara langsung sehingga munculnya penyakit tenaga kerja si pekerja tersebut yang mengakibatkan kematian. Nah, pencarian faktor pemicu ini yang sebenarnya harus dilakukan secara komprehensif untuk menentukan pemicunya apa. Atau dia di faktor risiko. Kalau faktor risiko, dia itu berkontribusi terhadap kejadian atau dikenal dengan contributing factor terhadap kejadian akibat penyakit tenaga kerja. Ini sekarang yang kita evaluasi itu mundur. Karena kan dia akumulasi nih dari MCU-nya, kemudian dari pengelolaan kesehatan, atau jangan-jangan lingkungan kerjanya juga nih mempengaruhi lingkungan kerja, atau jangan-jangan dari pemeriksaan umum yang tadi, dari penyakit tenaga kerja tadi, pemeriksaan kesehatan. Baru dia muncul kan di kejadian tersebut, dia meninggal karena penyakit yang dialaminya. Karena trace-nya mundur di sini. Kemudian saya lanjut dulu. Nah, di faktor risiko banyak nih faktor pekerja, individu, sama kendali manajemen. Kita kembali ke ini, ke template-nya. Nah, yang dilaporkan bulanan kita nguncinya seperti ini. Nih, ini kan sama nih yang bisa ngambil di PP 23 ya tadi ya, untuk jenis mineralnya, tanggal kejadian, waktu kejadian. Nama korban ini kan general ya, umum ya. Di sini juga masih berbicara suspek atau dugaan penyakit. Karena belum ketahuan kan mencari faktor pemicunya seperti apa. Nah, kalau PAK juga sama. Di sini silakan mengisi, tapi kalaupun misalnya tidak ada nih nihil misalnya ya, ini aja nih dihapus, ini dihapus ya, nama korban ini kan karena nggak ada ya, boleh diisi 0 atau dikosongin juga nggak masalah. Kalau pakai strip itu tadi saya barusan coba-coba juga seperti ini. Keliru, rupanya kalau strip itu kita pindahin nggak bisa ya. Dia terhitung codingan jatuhnya kalau di Excel. Sama kan? Kecuali kalau kita kasih tanda titik di atas strip. Nah, ini mau dia. Misal seperti ini. Cuman di luar itu palingan sebenarnya butuhnya kan nama perusahaannya nih. PT DEF, PT FGH. Nah, kalau kita udah dapat tanggal pelaporannya misal seperti ini, kita udah untung juga kan? Minimal tingkat compliance-nya sudah bisa kita hitung, walaupun kita nggak menganalisa karena nggak ada kejadiannya nihil gitu. Kita udah punya data. Kalau untuk seperti ini, gitu. Untuk yang penyakit akibat tenaga kerja. Dari sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu, silakan.